Jadi kalau saya ambil pendapatnya si Profesor Kuncoro Ningrat, ya cipta rasa karsa itulah budaya. Dari situ lahir apa itu adat, ya, partai-partai yang lain. Tapi saya hanya mau fokus saja lah. Jadi yang saya ingat baru pengurusan sekarang ada Departemen Patologi Sosial ya. Ya, ini memang jadi tugas kami itu sebenarnya bukan mengurusi orang sakit, ya. Jadi sedangkan untuk kita itu preventif, dan ini sudah kita lakukan kurang lebih 3 tahun dengan membuat satu gerakan jaga gizi. Dan ini pengurus terasnya baik Pak Kapugolo, Sekjen, sangat persis. Waktu itu pengurusan sebelumnya karena memang belum ada posisi mungkin, saya diundang sebagai sahabat Batak Center. Benar saya sahabat pada waktu itu. Jadi terus terang begitu saya dapat undangan, langsung naluri saya SDM ini langsung bangkit. Memang sudah 3 tahun kita lakukan gerakan sadar gizi. Bagaimana menciptakan SDM unggul sejak ini? Singkatnya itu 1000 hari usia emas sejak kehamilan. Ini sebenarnya kalau kita. Jadi saya mimpi saya itu, makanya sering dikatakan saya sampai mimpi, karena mimpi saya itu boleh katakan bagaimana melahirkan Yahudi kedua negeri ini, yaitu dari Batak. Mau tidak mau, dari cara berpikir saya sederhana. Ada 2 persoalan mendasar yang kita alami bangsa ini, masalah kebodohan dan masalah moral. Masalah kebodohan ini tentu ini apa? Ada faktor genetik. Ini kalau saya jelaskan nanti ilmunya terlalu jauh. Jadi pada umumnya itu turun dari ibunya. Jadi kalau sampai ibu-ibu tidak serius mengenai kehamilannya, lahirlah stunting. Nah, potensi stunting kita sekarang masih zona kuning. 2021, 2022 itu kalau masalah hampir 17 provinsi zona merah Indonesia, dan digelontorkanlah anggaran itu 77 triliun. Tapi menurut laporan Menteri Keuangan yang nyampe ke mulut korban hanya 34,5 triliun. Terus bagaimana nasib yang 71 triliun nanti? Makan siang gratis. Nah, ini saya rasa terutama untuk Batak kita awasi lah. Kita awasi dalam pengertian, ya kita pantau. Selama itu stunting itu ya di kawasan Donohu, Kabupaten itu rata-rata zona kuning, bahkan dari zona merah. Niasi itu zona merah, membahayakan sekali. Memang sekarang akhir-akhir ini bagaimana supaya pendekatan apa itu lahirnya ini mengatasi kebodohan ini? Tentu ada pendekatan yang kita sebut apa? Kalau saya berpikir begini, idenya strategis, dan dapat dieksekusi. Gerakan sadar gizi ini setelah saya renungkan, idenya sangat strategis karena persiapan manusia selamanya. Apa bisa dieksekusi? Bisa. Coba kalian bayangkan sekarang 19.000 anggaran makan siang gratis menjadi 10.000. 10.000 apa? Saya ini pelanggan warteg ini, dan dapat lagi 10.000 apa gitu. Akhirnya saya sarankan sesuai dengan testimoni beberapa orang, gampang sebenarnya mengelolanya. Balita, terutama balita sasaran kita, kasih aja telur bebek pagi, siang, sore, itu akan jauh lebih banyak. Dan itu saya uji coba tentu saya yang bungsu. Memang benar beda hasilnya. Juga di guru kita kalau masalah Pak Sekjen, si Daputar itu testimoni. Saya ini. Jadi itu sebenarnya cita-cita saya. Jadi untuk merebut masa depan yang lebih baik, mau tidak mau persiapkanlah pernikahannya, terutama 9 bulan. Ini ajakan saya. Terus terang memang ya ini pekerjaan yang boleh katakan ya melelahkan segalanya. Tapi kata orang bijak mengatakan nikmat kerja bagi-bagi. Tapi selalu akan bertanya dari mana duitnya? Ya duitnya dari dompet. Emang dari mana? Ya? Saya nggak punya nomor rekening, belakangan aja ada nomor rekening karena waktu saya nyalek baju itu bukan nomor rekening. Ya. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan nanti dengan Batak Center ini, dan pada hari ini juga saya umumkan dan saya konsultasi langsung dengan Amang Sekjen. Bagaimana? Apa kita langsung aksi? Kalau saya maunya aksi, bikin spanduknya. Siap kata Pak Sekjen. Karena tanggal 12 saya akan lakukan pelatihan tanam sayur kale dan kelor, melakukan pemilihan telur di gereja, posyandu, dan masyarakat umum tanggal 12. Memang saya sampai tanggal 16 itu masih di kawasan Danau Toba untuk itu gitu. Akhirnya saya bikin narasi ya. Saya bilang, apa-apa, lanjut aja. Penting
saya pengen bahwa Batak Center ini benar-benar mengakar karena banyak menanyakan ke saya. Saya bilang, oh Batak Center udah mendunia, oh berarti saya telat ya tahu sebenarnya. Saya telat ya. Kalau tadi ada dua pemikir saudara saya punya gerakan di 5, ya kalau tadinya memang dia diundang, tadinya mau saya ajak sebenarnya, tapi beliau agak kurang sehat memang, jadi mohon maaf aja. Jadi bukan karena apa ya, karena beliau juga sangat peduli terhadap bangsa. Demikian yang bisa sampaikan. Jadi harapan saya cerdaskan. Tentu ini tidak bertentangan aman pembukaan Undang-Undang 45. Ya, itulah harapan saya. Terima kasih Batak Center sudah mengundang saya. Mudah-mudahan dengan hadirnya dengan bergabungnya saya Batak Center, semangat saya makin berapi-api. Sebenarnya 3 tahun gerakan sadar gizi kita bikin kemarin sekurang kecil-kecilan, dan juga yang melihat di sini Amang Pojok ya. Jadi itulah yang bisa kami lakukan sampai saat ini. Jadi macam-macam gelar ya, pemimpi, K3P dan sebagainya. Oke, terima kasih Amang Pengurus. Selamat panjang umur selalu supaya ada Mani Roy menyayangi kami yang lebih muda ini. Terima kasih.